Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Oh, terima kasih. Kami sembah, kami tinggikan, Kau Raja kami, Kau Raja kami. Terima kasih. Tuhan Yesus, biarlah Roh-Mu menguasai kami, Tuhan. Mari Engkau berbicara lewat hamba-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan baru bagi kami, menjadi rema bagi kami semuanya ya Tuhan. Mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-58. Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-58. Kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. 2, 3. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan saya beri tema semua karena kasih Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan.
atau semua karena anugerah Tuhan. Siapa di sini yang tidak mengalami kasih karunia Tuhan? Iya, saudara, saya yakin siapapun saudara pasti mengalami yang namanya kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Saya yakin hari lepas hari di dalam kehidupan saudara, saudara akan selalu mengalami yang namanya kasih karunia Tuhan. Sebelum kita jauh membahas tentang kasih karunia Tuhan, apa yang Alkitab katakan tentang kasih karunia ini? Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru saudara, kasih karunia ini mendapatkan pengertian yang serupa atau hampir sama. Kalau di dalam perjanjian lama, kasih karunia ini dipakai kata ken. Ya, kata ken artinya saudara, perbuatan atasan, sekali lagi perbuatan atasan yang menunjukkan kepada bawahannya. Ya, sekali lagi perbuatan kasih dari atasan yang menunjukkan kepada bawahannya, di mana sebenarnya, sekali lagi, di mana sebenarnya bawahan itu tidak patut, tidak pantas untuk menerimanya. Bagaimana dengan perjanjian baru? Di dalam perjanjian baru, kasih karunia ini dipakai kata charis. Ya, dipakai kata charis. Artinya, saudara, dalam terjemahannya hampir sama dengan ken, di mana kata ini untuk menunjukkan arti pengampunan, ya, arti sebuah pengampunan dari seorang manusia, ya, yang mendapatkan pengampunan dari Allah. Jadi sebenarnya hampir sama dalam pengertiannya baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nah, bagi saya dan saudara, apakah kasih karunia itu penting? Saya ingin bertanya kepada saudara saat ini. Apakah bagi saudara kasih karunia itu penting? Atau kasih karunia itu biasa-biasa saja? Atau kasih karunia itu bukanlah sesuatu yang dibutuhkan oleh saya dan juga oleh saudara? Bagi saya pribadi, kasih karunia itu sangat-sangat saya butuhkan. Sebab saya menyadari keterbatasan saya menyadari kekurangan saya menyadari siapa saya yang sebenarnya. Sehingga saya membutuhkan kasih karunia Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan di dalam Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga seharusnya saya dan saudara menyadari bahwa kita benar-benar membutuhkan kasih karunia Allah karena kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, tidak ada satu hal pun yang bisa membawa manusia untuk dekat kepada Allah. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, oleh kasih karunia Allah yang luar biasa itu, maka saya dan saudara sampai hari ini, sampai detik ini bisa mengalami kehidupan yang luar biasa. Amin, saudara. Nah, kita kembali di dalam firman Tuhan, dalam pembacaan kita tentang Maria. Nah, saudara, biasanya ini disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan saat menjelang hari Natal atau mendekati hari-hari Natal. Tetapi saya ingin menyampaikannya kepada saudara, apa sih kelebihan dari Maria ini? Mengapa sampai Maria bisa mendapatkan kasih karunia Allah yang begitu luar biasa? Apa sih kelebihan Maria? Nah, saudara, sebelum kita dapatkan pengertian yang lebih jauh tentang hal itu,
kita perlu tahu dulu apa arti nama Maria. Ya, saya pernah menyinggung soal nama-nama. Dan tentunya setiap orang punya arti dari namanya. Si A artinya seperti ini, si B artinya seperti ini. Nah, nama Maria sendiri saudara, ya, di dalam bahasa aslinya itu dipakai kata Miriam. Artinya apa? Artinya pahit. Waduh, ya. Ternyata Maria ini arti dari namanya yang sesungguhnya adalah pahit. Saudara, apakah hidup Maria pada akhirnya pahit? Sepintas kita melihat adalah sesuatu yang pahit. Terlebih peristiwa penyaliban Kristus. Tetapi kalau kita melihat dalam konteks bacaan kita, Maria menjadi satu-satunya wanita di muka bumi yang dipakai oleh Allah untuk menyatakan kehendak Allah yang luar biasa, yaitu melahirkan seorang juru selamat dunia. Padahal kita ketahui namanya pahit. Tetapi dalam kenyataannya sesuatu yang pahit bagi manusia, Allah bisa merubah yang pahit itu menjadi sesuatu yang indah. Amin saudara. Nah ini yang terjadi dengan Maria. Maria membalikkan keadaan. Maria membalikkan semuanya dengan menjadi seorang yang mendapat kasih karunia Tuhan. Saudara, wanita-wanita Israel sebelum kelahiran Yesus, mereka semua berharap, ya, mereka semua berharap mengandung Sang Mesias yang dijanjikan itu. Tidak ada satupun wanita di Israel yang tidak menantikan kelahiran Sang Mesias pada saat itu. Semua menantikan dan mereka berharap rahim mereka lah yang akan dipakai. Tetapi pilihan Allah jatuh kepada si pahit itu, si Maria. Kalau Tuhan sudah memilih, tidak ada satupun yang dapat menggagalkannya. Pilihan Tuhan sangat berbeda dengan pilihan manusia. Pilihan Tuhan benar-benar ada di dalam sesuatu yang luar biasa yang tidak mungkin bisa diselami oleh manusia. Mengapa Maria bisa mendapatkan kasih karunia Tuhan yang luar biasa itu, saudara? Kita lihat kembali dalam ayat yang ke-29. Ayat yang ke-29 dikatakan seperti ini, saudara. Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Yang pertama, Maria mendapatkan kasih karunia karena Maria adalah seorang perempuan yang tenang dalam menghadapi setiap masalah, setiap persoalan demi persoalan yang dihadapinya. Maria seorang perempuan yang tenang. Gereja Tuhan sebagai mempelai Kristus seharusnya kita menjadi orang-orang yang tenang di dalam Tuhan. Maria menjadi seorang perempuan yang tenang. Tenang dalam menghadapi keadaan. Tenang dalam menghadapi apa yang dialaminya. Maria tidak meresponi segala sesuatu secara berlebihan. Perasaan cemas mungkin ada, saudara. Di dalam bahasa aslinya dikatakan bahwa Maria sangat bingung. Maria mengalami kebingungan. Dan Maria mempertimbangkan di dalam hatinya. Tetapi walaupun Maria bingung, walaupun Maria mempertimbangkan di dalam hatinya, tidak ada sedikit pun
dalam diri Maria untuk menolak apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Maria tetap tenang. Saya jadi ingat ayat firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 bisa ditampilkan. Dikatakan begini firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kesudahan segala sesuatu. Artinya semua aktivitas yang ada di dunia ini, segala sesuatunya akan berhenti ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Nah, untuk menghadapi kondisi itu, firman Tuhan katakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Firman Allah juga berkata orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kalau saya dan saudara tidak tenang dalam menghadapi segala sesuatu yang datang dalam hidup kita, bagaimana mungkin kita bisa berdoa? Bagaimana mungkin saudara bisa berdoa kalau saudara tidak tenang dalam menghadapi segala tantangan yang datang dalam kehidupan saudara hari lepas hari? Namanya juga hidup, pasti ada suka dukanya. Namanya juga hidup, pasti ada tantangannya. Apakah Maria tidak mengalami tantangan itu? Saudara, seorang perawan dinyatakan mengandung di luar pernikahan. Bukankah itu sebuah aib? Ya saudara, itu adalah aib yang sangat besar. Kalau Maria mau menolak, Maria bisa saja menolak hal itu. Maria bisa mengatakan kepada malaikat Tuhan, aku tidak mau, aku menolak itu semuanya. Bagaimana nanti keadaan saya? Tetapi itu tidak dilakukan oleh Maria. Maria hanya berkata, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Aku belum bersuami. Betapa Maria benar-benar menunjukkan kelasnya sebagai seorang perempuan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Yang kedua, mengapa Maria mendapatkan kasih karunia Tuhan? Mari kita membaca di dalam ayat yang ke-34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Dengan kata lain, Maria adalah seorang perempuan yang hidup benar di hadapan Tuhan. Maria benar-benar menjaga kesuciannya. Maria benar-benar menjaga kekudusannya di hadapan Tuhan. Firman Allah mencatat bahwa dia adalah seorang perawan di dalam ayat yang ke-27. Bahkan kalau saudara perhatikan di dalam Matius pasal 1 ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Dalam Matius pasal yang pertama ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Di situ dikatakan Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan. Luar biasa kan saudara? Baik Yusuf, baik Maria, mereka benar-benar menjaga di hadapan Tuhan. Firman Allah berkata, Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan. Sejak awal Maria sudah menjaga kekudusannya di hadapan Tuhan.
Bagi Maria, kekudusan nomor satu tidak bisa ditawar. Oleh sebab itu firman Allah mengatakan bahwa dia adalah seorang wanita yang hidup benar di hadapan Tuhan. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Dalam poin yang ketiga, dalam ayat yang ke-38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Di dalam poin yang ketiga, Maria mendapatkan kasih karunia Tuhan. Sebab apa? Sebab Maria taat pada firman Tuhan. Ketaatan menjadi standar yang mutlak untuk menentukan apakah Maria bisa dipakai oleh Tuhan atau tidak. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika firman Tuhan ini disampaikan kepada Maria, Maria tidak berbantah-bantah sedikit pun dengan rasa mangkal yang luar biasa. Saudara, Maria adalah seorang perempuan yang terhormat. Maria mampu menjaga semuanya di hadapan Tuhan. Ia begitu taat akan firman Tuhan. Amsal 20 ayat yang ketiga berkata, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Saudara ya, ternyata perbantahan itu justru bisa menurunkan level seseorang. Tetapi firman Tuhan katakan orang yang menjauhi perbantahan justru bisa menaikkan levelnya menjadi seorang yang terhormat. Dan Maria masuk dalam kategori ini. Maria tidak berbantah-bantah. Maria hanya menyampaikan isi hatinya. Bagaimana ini kondisi saya kalau nantinya saya seperti ini. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Maria tetap menghormati, menghargai keputusan Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bandingkan dengan orang-orang Israel secara umum pada saat itu. Bandingkan saudara, bagaimana orang-orang Israel berbantah-bantah sejak awal ya kepada pemimpin-pemimpin mereka sampai dengan Yesus hadir. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau belajar kepada Maria. Maria tunduk di bawah otoritas Allah. Maria tunduk di bawah otoritas Allah. Maria memberikan dirinya secara absolut kepada kehendak Allah. Tidak setengah-setengah Maria memberikannya. Sedikit saja Tuhan. Tidak. Tetapi Maria memberikan segenap hidupnya kepada Tuhan. Sampai dia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Dia menyadari dia hanyalah seorang hamba. Namanya hamba. Terserah tuannya dong. Benar saudara? Terserah tuannya. Tuannya mau buat seperti apa, ya namanya hamba. Hamba harus tunduk kepada tuannya. Dan itulah yang dilakukan oleh Maria. Bagi Maria, keputusan Tuhan adalah keputusan yang terbaik. Dan bagi Maria, kalau Tuhan sudah mengambil keputusan, tentu keputusan Tuhan itu akan memberikan dampak yang besar bagi banyak orang. Tanggung jawab yang diberikan kepada Maria bukan tanggung jawab yang kecil, saudara. Dia harus menjaga, merawat bayi yang dikandungnya dan dipastikan bayi itu harus lahir
dengan sehat, dengan selamat. Sebab bayi itulah yang nantinya akan menjadi juru selamat dunia. Ini kasih karunia yang luar biasa, saudara. Saya percaya saudara juga mendapatkan kasih karunia Tuhan yang luar biasa seperti Maria. Setiap saya dan saudara memiliki kasih karunia yang tidak sama satu dengan yang lainnya. Tetapi ada kesamaan di antara kita semua. Kasih karunia yang kita peroleh dari pengorbanan Yesus di kayu salib. Kasih karunia Allah yang terbesar di dalam kehidupan saya dan saudara ketika Yesus mengorbankan dirinya di salib untuk saya dan saudara. Lantas apa dampaknya buat Maria? Apa dampak dengan diperolehnya kasih karunia dari Tuhan dalam kehidupan Maria? Ayat 28 berkata seperti ini, saudara. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Dampaknya bagi Maria, Maria memperoleh penyertaan Allah. Ada di sini yang tidak butuh penyertaan Allah? Ada yang gak butuh penyertaan Tuhan? Bukankah penyertaan Tuhan jauh lebih baik dari hal apapun juga yang ada di dalam kehidupan kita? Bisakah saudara bekerja dengan luar biasa kalau tidak ada penyertaan Allah dalam kehidupan saudara? Kalau saudara berkata, yang di luar sana juga tetap bisa bekerja, saudara, di mana-mana siapapun itu tetap ada dalam penyertaan Tuhan. Maria memperoleh penyertaan Allah yang luar biasa. Artinya ada proteksi, ada perlindungan Allah di dalam dirinya. Penyertaan Allah ini menjadikan Maria bisa menyelesaikan tugasnya sebagai seorang perempuan yang mengandung dan pada akhirnya melahirkan Yesus. Bisa saudara bayangkan kalau Maria tidak mendapatkan proteksi dari Allah. Sebab yang berlaku pada saat itu adalah hukum Taurat. Perempuan yang mengandung di luar nikah, mereka harus dirajam sampai mati. Ini aturan Taurat. Dan itu pasti akan terjadi dengan Maria. Tetapi inilah Tuhan. Kalau Tuhan menginginkan segala sesuatunya, maka Tuhan juga akan membereskan semuanya dengan benar. Bagaimana dengan kehidupan saudara? Bagaimana dengan kehidupan kita? Ketika kita memperoleh penyertaan Allah, apakah kita menyadari bahwa penyertaan Allah itu sudah memberi banyak dampak yang luar biasa di dalam kehidupan kita? Ataukah kita tidak menyadari kalau sebenarnya Allah sudah memproteksi kehidupan kita? Ingat saudara, kalau saudara bisa bekerja sampai hari ini karena ada proteksi Tuhan di dalam hidup saudara. Apalagi kondisi seperti sekarang ini, bukan? Kalau tidak ada proteksi Tuhan di dalam diri kita, di dalam diri saudara, sekuat apapun saudara bertindak, saudara mengusahakannya, semuanya akan menjadi sia-sia. Semuanya akan hilang. Sebab proteksi Tuhan itu tidak terjadi di dalam diri saudara. Oleh sebab itu saudara, belajarlah dari Maria. Maria menyadari
Bahwa ketika Tuhan sudah mengambil keputusan itu, maka Tuhan juga yang akan memberikan perlindungannya di dalam kehidupannya. Mazmur pasal 5 ayat yang ke-13. Mazmur pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 dikatakan, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Kalau bukan proteksi Tuhan, apa dong saudara? Mazmur pasal 5 ayat 13 ini. Ini proteksi Tuhan yang luar biasa loh saudara. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar. Terlalu banyak pengertian berkat saudara. Jangan sampai kita mengukur pengertian berkat itu hanya sebatas persoalan materi. Ada begitu banyak berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan siapkan, yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Dan terlebih lagi berkat kesehatan. Dengan kesehatan itu saudara bisa menyembah Tuhan. Dengan kesehatan itu saudara bisa memuji Tuhan. Dengan kesehatan itu kita bisa bekerja. Dengan kesehatan itu kita bisa melakukan segala sesuatu dengan baik. Begitu banyak anugerah Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Mazmur 5 ayat 13 ini berkata, Engkau yang memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Tuhan yang memagari kehidupan saya, Tuhan yang memagari kehidupan saudara, Tuhan yang memberikan pagar perlindungannya. Saya jadi teringat dengan cerita Ayub. Ketika Tuhan mengizinkan pagar perlindungan itu diangkat, hal-hal yang buruk terjadi di dalam kehidupan Ayub. Hal-hal yang tidak mengenakan terjadi di dalam kehidupan Ayub. Tetapi apakah Tuhan meninggalkan Ayub? Tidak. Proteksi Tuhan justru semakin kuat ketika Ayub mengalami peristiwa yang sangat menyakitkan di dalam kehidupannya. Allah sampai berkata kepada iblis, semuanya silahkan engkau lakukan, tetapi jangan engkau berani menyentuh nyawanya. Itu proteksi Tuhan yang luar biasa loh saudara. Untuk memunculkan kemurnian hati Ayub di hadapan Tuhan. Dua Timotius pasal 4 ayat yang ke-22. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-22. Mari kita membacanya bersama-sama. Silakan ditampilkan. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-22. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Tuhan menyertai rohmu. Tuhan menyertai roh saya, roh saudara. Kasih karunia-Nya menyertai kita semua. Luar biasa saudara. Masih ragu dengan penyertaan Tuhan? Masih ragu dengan proteksi Tuhan? Masih meragukan proteksi Tuhan yang luar biasa itu? Proteksi Tuhan yang luar biasa itu menunjukkan bahwa Allah menjamin saya dan saudara sampai hari ini. Yang kedua, dampak dari kasih karunia yang diperoleh Maria, ayat 31 sampai ayat yang ke-33 dari bacaan Injil Lukas, pasal yang pertama. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah
akan mengaruniakan kepadanya tata Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dampak kasih karunia yang kedua yang diterima oleh Maria adalah Maria tidak dapat membandingkan segala sesuatu yang dipunyai dunia ini dengan apa yang Allah berikan. Dengan kata lain, apa yang Allah berikan tidak dapat disandingkan dengan apa yang dunia berikan. Sekali lagi, apa yang Allah berikan tidak dapat disandingkan atau disejajarkan dengan apa yang dunia berikan. Kepercayaan Tuhan kepada Maria begitu luar biasa. Dan kepercayaan Tuhan ini ya adalah firman Tuhan yang luar biasa bagi Maria, melebihi emas, perak, permata. Ya, ini kepercayaan Tuhan yang luar biasa. Tidak bisa disejajarkan dengan hal apapun juga. Saudara, saya mau beritahu kepada saudara hari ini. Ibadah minggu, walaupun berulang setiap minggu, tidak bisa disejajarkan dengan apapun juga di dalam kehidupan kita. Benar saudara? Dalam artian ibadah kita setiap hari di hadapan Tuhan tidak bisa disejajarkan dengan hal-hal yang lain. Sebab ibadah kita di hadapan Tuhan menyangkut kekekalan. Apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saya dan saudara tidak bisa disejajarkan dengan apa yang dunia berikan di dalam kehidupan saudara. Dunia bisa menawarkan segala hal buat saudara. Dunia bisa memberikan kepercayaan yang luar biasa buat saudara. Tetapi dunia tidak mampu, sekali lagi, dunia tidak mampu memberikan hal-hal yang bersifat kekal di dalam kehidupan saya dan saudara. Dunia bisa memberikan hal-hal yang bersifat sementara, tetapi untuk urusan kekekalan, hanya Allah yang mampu memberikannya. Jadi jangan coba membandingkan semuanya, saudara. Bagi Maria, kepercayaan mutlak dari Sang Maha Agung itu menjadi kepercayaan yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun juga. Lantas bagaimana respon saya dan saudara menghadapi semuanya? Apa respon kita? Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi semuanya? Saya mau katakan kepada saudara hari ini, hargailah setiap kasih karunia Tuhan yang datang di dalam kehidupan kita setiap hari. Hargailah setiap kasih karunia Tuhan. Hargailah kasih karunia Tuhan itu. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang datang di dalam kehidupan kita. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ini adalah kasih karunia Allah yang terbesar di dalam kehidupan kita, pengorbanan Yesus di kayu salib. Hargailah pengorbanan Yesus di kayu salib itu. Hargailah kasih karunia itu. Dan yang terakhir, pergunakanlah waktu yang ada
Pergunakanlah kasih karunia Allah sebagai kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan saya dan saudara. Jangan sia-siakan kesempatan itu, saudara. Selama kesempatan masih ada, mari kita lakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Galatia pasal 6 ayat yang ke-10. Galatia pasal 6 ayat yang ke-10. Selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Selama masih ada kesempatan, berarti ada saatnya kesempatan itu tidak ada lagi. Gunakanlah saudara waktu-waktu yang ada. Kesempatan yang datang dalam kehidupan saudara itu tidak 2 kali sebenarnya. Kesempatan itu hanya terjadi saat kita masih hidup. Kesempatan untuk melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan itu hanya ada saat kita masih kuat. Kalau sakit saudara, kita pasti akan merasakan sesuatu yang sulit untuk melakukan segala sesuatunya. Mumpung masih sehat, mumpung masih kuat, pergunakan kasih karunia itu di hadapan Tuhan. Sehingga kita benar-benar mengalami sukacita, damai sejahtera yang terbaik di hadapan Tuhan. Ingat, hidup hanya sekali dan tidak berulang. Lakukan dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Amin. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Oh, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Oh, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Segenap hidup kami, baik hamba-Mu, baik semua jemaat-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, hanya Engkau satu-satunya yang Amin. kami andalkan Tuhan. Oh, biarlah Engkau sendiri yang memproteksi kehidupan kami Amin. Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Amin. Balas berkati umat-umat Tuhan yang sudah hadir malam hari ini. Berkati Tuhan yang sudah melayani pekerjaan Tuhan. Berkati yang sudah memberikan persembahan, persepuluhan, yang sudah memberikan persembahan-persembahan lainnya, yang sudah memperhatikan kami hamba-hambamu dengan apapun itu juga. Tuhan balas berkati Tuhan. Mungkin saat ini ada yang datang dengan sakit penyakit. Mari Tuhan Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Atau mungkin ada yang terbaring sakit di rumah sakit. Tuhan datang menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini ada yang mengalami kelemahan, kesusahan, mari Tuhan Engkau kuatkan, Engkau hiburkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati pekerjaan dari jemaat-Mu ya Tuhan. Apapun juga yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, setiap masalah yang dihadapi Tuhan, Tuhan sudah menyelesaikannya dengan cara-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bangsa dan negara kami, kota kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang menyelesaikan semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kasih karunia Allah terus mengalir di dalam kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya.